Oke, sekarang kita lanjut membahas fungsi inverse. Pasti udah pada tahu ya, kalau fungsi inverse itu jadi dari fungsi f kita mendapatkan hasil gitu ya. Kita sebut aja y. Ini kan tadinya dia dari x misalnya. Nah, sekarang kalau dari proses y menjadi x itu namanya, nah ini namanya fungsi inverse gitu. Nah, jadi yang di dalam y-nya ini atau sebagai domainnya adalah justru y-nya gitu ya. Oke, contoh misalnya ini, kita ubah dulu bentuknya ya. Dari fx menjadi f inverse gimana caranya? Nah, pertama-tama ini kita ganti menjadi y ya. Lalu di sini berarti 2x min 5. Kita harus posisikan menjadi x sama dengan, sehingga ini kita tambahkan 5 supaya yang ruas kanannya hilang, min 5-nya. Nah, kemudian ini supaya hanya jadi x saja, maka kita bagi 2 ya, kiri dan kanan ruasnya, sehingga ini menjadi y tambah 5 per 2 sama dengan x ya. Nah, ini x tadi adalah menggantikan sebagai fungsi inverse-nya. Kita balikan kepada aslinya fungsi, x itu adalah domainnya. Jadi y-nya ini adalah domain punyanya inverse. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kamu juga bisa menggunakan kamu bisa menjadi sebuah rumus. Misalnya fx itu tadinya ax plus c ya. Ini kita ganti dulu jadi y. Nah, berarti ini harus kita pindah ruas atau kita kurangi min c supaya plus c yang ruas kanan habis. Kemudian berikutnya kita bagi a supaya hanya 1x. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kalau misalnya y ya seperti ini ya udah. Ini adalah inverse-nya. Berarti apa? Tadi y-nya lupa diganti jadi x. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kamu punya fx sama dengan ax plus c, ini bisa kamu ubah menjadi inverse, yaitu langsung jadi x min c per a. Contoh misalnya, saya punya fx-nya itu adalah 7x min 5 misalnya. Berarti ini kan posisinya a-nya 7. Nah ya, dan c-nya adalah min 5. Berarti kalau mau diinversin x min c, berarti x aja, lalu kita kurangi c, jadi min 5 per a-nya adalah tadi 7. Jadi sama dengan x plus 5 per 7 sebagai inverse-nya.